Sejumlah langkah terus dilakukan oleh Presiden Joko Widodo untuk menurunkan suhu politik di dalam negeri. DPR didesak untuk segera merampungkan rancangan undang-undang pemilu pada masa sidang esok hari. Pemerintah menerbitkan Perpu yang nantinya akan membuat Ditjen Pajak bisa langsung mengakses rekening terduga pengemplang pajak tanpa harus meminta izin. Halo, selamat malam pemirsa. Prime Time News kembali hadir untuk Anda. Kami akan memberikan informasi kepada Anda mengenai isu besar yang terjadi sepanjang hari ini. Kami akan menyajikannya kepada Anda dengan mengemas makna dalam sebuah berita. Saya Robert Haryanto. Ya, dan saya Fitri Megantara akan menemani Anda selama 90 menit ke depan. Dan inilah Prime Time News selengkapnya. Kita akan mulai informasi pertama. Presiden Joko Widodo mengundang sejumlah pimpinan redaksi media massa ke Istana Merdeka pada Rabu sore. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Negara menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk pembangunan daerah. Pertemuan dengan sejumlah pimpinan redaksi media massa di Istana Merdeka diselenggarakan di luar agenda resmi Presiden. Menyambut para pemimpin redaksi media, Presiden Joko Widodo memaparkan sejumlah proyek infrastruktur yang kini sedang dikebut oleh pemerintah. Kepala Negara menekankan pentingnya pembangunan berbagai proyek infrastruktur bagi Indonesia. Lebih lanjut, Presiden juga menegaskan bahwa masyarakat harus mendapatkan informasi yang benar mengenai pembangunan yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini merupakan peran dari media massa. Di tengah upaya pemerintah untuk mewujudkan janji membangun dan mensejahterakan Indonesia, energi pemerintahan Joko Widodo kerap terbuang sia-sia. Salah satunya adalah untuk meredakan suasana politik dalam negeri yang tidak kunjung lepas dari berbagai isu sara dan kini suhu politik kembali panas dan tidak kunjung mereda sejak pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta. Presiden Joko Widodo angkat bicara soal ketegangan yang terjadi di masyarakat pasca Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan vonis pidana 2 tahun penjara dan disertai penahanan kepada Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Usai bertemu dengan sejumlah tokoh lintas agama di Istana Merdeka Jakarta Selasa 16 Mei 2017, Presiden meminta agar gesekan di masyarakat segera disudahi demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jikalaupun dalam beberapa waktu terakhir ini ada gesekan antar kelompok di masyarakat, mulai saat ini saya minta hal-hal tersebut, gesekan tersebut untuk segera dihentikan. Jangan saling menghujat karena kita ini adalah saudara. Jangan saling menjelekan karena kita ini adalah saudara. Jangan saling menfitnah karena kita ini adalah bersaudara. Jangan saling menolak karena kita ini adalah saudara. Jangan kita saling mendemo. Habis energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif itu. Kita adalah saudara. Saudara sebangsa dan setanah air. Pernyataan Presiden ini disambut sejumlah tokoh agama. Mereka pun tegaskan komitmennya untuk terus menjaga dan memperkokoh persatuan bangsa. Kami bersepakat dan mendukung upaya-upaya pemerintah, Bapak Presiden dan seluruh jajarannya untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Kami juga mendukung upaya pemerintah untuk menghentikan segala upaya yang dapat menimbulkan terjadinya konflik di masyarakat. Ada manipulasi di mana dibenturkan ya kepentingan-kepentingan agama dengan politik, dan itulah politisasi agama yang terjadi. Nah, kalau pola-pola ini terus terjadi, ini nggak sehat bagi demokrasi kita, Pancasila, bagi keutuhan NKRI.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga menginstruksikan Kapolri dan Panglima TNI untuk menindak tegas oknum yang mengganggu Persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menyimpang dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, lalu seperti apa suasana dan pesan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo terkait masih memanasnya suasana politik dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa? Sudah bergabung bersama dengan kami jurnalis senior dan juga wakil pemimpin redaksi Metro TV, yaitu Mas Abdul Kohar. Selamat malam, Mas Kohar. Selamat malam, Robert. Ya, terima kasih telah hadir bersama dengan kami. Mas Kohar, apa yang ditangkap dari pesan Presiden kepada para pemimpin media massa? Ya, intinya adalah Presiden ini sedang dalam posisi yang sudah sangat risau, sangat melihat situasi yang tidak berubah dalam kurun hampir 8 bulan yang menguras energi kita untuk hal-hal yang menurut Presiden semestinya tidak perlu. Semestinya tidak perlu, kenapa? Karena hal-hal itu adalah hal-hal yang mungkin sifatnya remeh-temeh, bahkan ada yang menjurus ke fitnah. Banyak yang menjurus ke fitnah. Akhirnya energi terkuras, banyak problem-problem bangsa yang lain, banyak persoalan publik yang lain kemudian terbengkalai. Tidak menjadi fokus perhatian. Nah, ini yang menjadi concern kenapa kemudian Presiden mengatakan bahwa ya kalau memang ada pihak-pihak siapapun itu yang menyalahgunakan kebebasan dengan cara melanggar hukum, anti Pancasila, anti NKRI, ya pasti kita gebuk. Itu kira-kira statementnya Presiden seperti itu. Komitmen Presiden seperti itu. Iya, betul. Dan begitu Presiden menyatakan kita gebuk tadi, beberapa ya pemimpin redaksi yang datang sempat agak sedikit kaget gitu ya. Kenapa? Karena terminologi gebuk ini kan sudah sangat lama tidak pernah dipakai. Terakhir dipakai oleh Pak Harto ketika 20 tahun yang lalu ya. Artinya Presiden apakah memang sudah serisau itu sampai kemudian menggunakan terminologi seperti itu? Artinya itu untuk menunjukkan ketika kita tanya, betul Pak ini istilah gebuk, kenapa rupanya, kata Pak Jokowi. Kan tidak mungkin saya menggunakan istilah jewer. Kalau istilah jewer kan berarti lunak. Maka gebuk itu jelas lebih tegas, lebih lugas, lebih tegas, dan itu terminologi atau kata yang hidup di dalam masyarakat memberikan pesan bahwa pemerintah ini tidak main-main, bahwa pemerintah ini tegas. Kenapa? Pemerintah sudah menyatakan bahwa konstitusi juga sudah menyatakan kemerdekaan berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat baik dengan lisan maupun tulisan dijamin oleh konstitusi. Tetapi ada aturannya dengan cara melaksanakan undang-undang. Tetapi kalau sudah menabrak segala aturan hukum, misalnya tadi beberapa Presiden menyebut banyak sekali fitnah, termasuk fitnah terhadap Presiden, terhadap kepala negara misalnya, yang mengait-ngaitkan Pak Jokowi dengan komunisme. Ketika dikait-kaitkan ternyata lah, saya yang lahir waktu PKI eksis saya masih baru berumur 5 tahun, mana bisa. Nah, ketika di logika seperti itu, tidak masuk akal, lalu dikaitkan dengan orang tuanya, dengan bapaknya mungkin, ternyata tidak juga, ibunya mungkin, dan akhirnya energi habis untuk menangkis hal-hal yang seperti itu. Di tengah, kata Presiden, bangsa-bangsa lain itu sudah berbicara tentang hal-hal yang sangat maju. Oke, berarti gangguan-gangguan ini sangat mengganggu dari pembangunan Indonesia untuk saat ini. Ya, setidak-tidaknya bisa mengancam persatuan dan keutuhan, dan bahkan bisa mengancam fokus dalam kita melaksanakan pembangunan. Gitu. Oke, Mas Kohar, tapi kemudian apakah Presiden juga menjelaskan bagaimana harapan Presiden terhadap media massa untuk kemudian ikut juga berkontribusi menurunkan suhu politik misalnya? Ya, pasti. Presiden istilahnya menyatakan bahwa ya peran-peran untuk kemudian mendudukkan persoalan, menjernihkan masalah itu bisa dimainkan oleh media massa. Nah, media massa harus menjadi kira-kira menjadi garda terdepan di dalam ikut serta menjernihkan persoalan ini supaya bangsa ini kembali pada relnya, energi bangsa ini lebih produktif. Jadi ketika orang lain sudah berpikir menata ruang angkasa bahkan kan, memindahkan orang bagaimana dari planet bumi yang mungkin nanti penuh sesak, tapi kita masih bicara soal fitnah, soal yang ya tidak istilahnya tidak perlu lah sebetulnya, tidak substansial dan tidak relevan bagi kesejahteraan masyarakat gitu. Nah, karena itu Presiden mengaitkannya juga dengan berbagai hasil-hasil terkini misalnya infrastruktur. Banyak capaian-capaian infrastruktur yang kemudian tenggelam gara-gara oleh hal-hal yang
kemudian yang tidak produktif tadi itu, isu tentang bangkitnya komunisme lah, isu tentang bahaya asing dan sebagainya, yang semuanya tidak menemukan basis fakta yang real di masyarakat, yang susah dipertanggungjawabkan gitu. Isu tersebut. Kemudian apa yang diminta Presiden terkait dengan media massa dan juga terkait dengan elemen-elemen Indonesia untuk dapat membuat fokus pemerintah kembali semangat lagi dalam mengejar infrastruktur? Pesan Presiden itu bukan spesifik kepada media massa, tetapi juga pada seluruh elemen bangsa ini. Ayo kita merajut kebersamaan. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan, bergotong royong untuk membangun Indonesia ini, untuk mengembangkan. Kita masih punya banyak sekali hal-hal yang harus dibereskan. Presiden mencontohkan Trans Papua misalnya, yang harus yang secepatnya bisa harus diselesaikan supaya apa? Supaya masyarakat Papua yang sudah terlanjur lama berada dalam situasi yang tidak mengenakan atau miskin, hidup miskin karena keterbatasan infrastruktur itu bisa terkejar, bisa mengejar. Juga di infrastruktur di tempat-tempat yang lain. Atau juga temuan-temuan yang lain. Bahkan tadi ada spesifik misalnya mengatakan begini, Presiden, ya kalau sedikit-sedikit demo untuk hal-hal yang tidak penting. Lalu kemudian disebarluaskan demo itu. Daripada misalnya demo, katakanlah misalnya soal cantrang misalnya. Kenapa tidak digunakan energinya itu untuk mendidik nelayan, untuk mengajari nelayan, membuat cara menangkap ikan yang ramah lingkungan, tetapi juga menghasilkan dengan teknologi yang lebih tinggi dan lebih beradab bagi biota laut misalnya. Nah, hal-hal semacam ini menunjukkan concern bahwa Presiden menghendaki seluruh elemen bangsa ini, termasuk di dalamnya media massa, tokoh agama, dan seterusnya, itu untuk kembali merajut kebersamaan demi kesejahteraan Indonesia yang semakin maju lah. Baik, terima kasih Mas Kohar. Berarti adalah beban dari kita semua, pekerjaan kita semua tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada. Berarti pekerjaan kita semua, tanggung jawab kita semua tidak bisa diserahkan hanya kepada pemerintah. Terima kasih Mas Kohar telah bergabung bersama dengan kami. Ya, pemirsa tetap bersama kami. Prime Time News akan segera kembali sesaat lagi dengan informasi mengenai sudah lebih dari 30 jam Firza Hussein masih terus menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya.